Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Rjanela Lulia. Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Bengkulu. Saat ini itu kurang lebih sekitar setengah 11 siang, teman-teman. Dan saya sekarang sudah berada di pool dari Peosan di kota Bengkulu yang merupakan kantor pusatnya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Bengkulu menuju ke Padang naik Peosan, teman-teman. Yaitu menggunakan sasis Scania K450CB yang merupakan pokoknya monsternya di Sumatera, teman-teman. Tenaga paling besar untuk saat ini. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. PO Siliwangi Antarnusa atau yang dikenal dengan Peosan merupakan perusahaan otobus yang sudah melalang buana di kancah bus antar kota antar provinsi di Indonesia. Fokus dari perusahaan otobus ini adalah di rute dari Bengkulu dan Riau menuju ke Pulau Jawa, dengan rute paling jauhnya adalah menuju ke Kota Blitar. Selain itu juga, perusahaan ini juga menghubungkan beberapa kota di Sumatera, seperti Bengkulu dengan Pekanbaru, Padang, ataupun Bukit Tinggi. Kali ini saya rencananya akan naik Peosan ini di rute dari Bengkulu menuju ke Padang dengan armada patennya Scania K450CB yang merupakan varian terbaru dari Scania, ditambah lagi nih dengan bodi Jetbus SHD5 single glass yang merupakan bodi terbaru dari Adiputro. Untuk rute secara full tripnya, sebetulnya armada ini melayani rute sampai ke Terminal Jati di Kota Pariaman. Tetapi saya akan naik hanya sampai ke Kota Padang aja ya. Suasana dari pool Peosan di Kota Bengkulu sekitar pukul 10:34. Ini rame banget, teman-teman. Dan ada beberapa armada yang siap untuk berangkat ya. Jadi di sini ada Mercy 2542 menuju ke Pekanbaru. Terus di belakangnya ada Scania K450 menuju ke Padang. Dan di sini ada Scania K310 menuju ke Bukit Tinggi, teman-teman. Dan untuk armada yang saya naiki itu berangkat pukul 11 siang. Jadi kurang lebih setengah jaman lagi. Dan untuk armada yang Bukit Tinggi ini juga sekitar pukul 11 siangan, teman-teman. Wah, mantap banget nih. Jadi untuk rutenya nanti dari Bengkulu kita menuju ke Bengkulu Tengah, lanjut ke Curu, Perjang Lebong sampai ke Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau kita akan mengambil arah menuju ke Musirawas, Musirawas Utara, Sarolangun sampai ke Kota Padang. Let's go. Ini dia armada yang akan saya naiki secara full trip dari Bengkulu menuju ke Kota Padang yang merupakan sasis Scania K450CB varian terbaru dari Scania. Jadi di sini K merupakan tanda bahwa bus ini menggunakan mesin belakang, teman-teman, dan 450 merupakan tenaganya sebesar 450 horsepower. Dan untuk Scania versi terbaru ini itu sudah menggunakan standar emisi Euro 5, ditambah lagi sudah menggunakan teknologi AdBlue yang menjadikan emisinya itu lebih ramah lingkungan, teman-teman. Dan kerennya di sini untuk armada Peosan di sini tuh menggunakan bodi terbaru dari Adiputro, yaitu Jetbus SHD5. Ditambah lagi kerennya adalah single glass, teman-teman. Jadi pandangan ke depan maupun ke samping itu leluasa banget. Kenapa kok bisa leluasa? Karena di bagian samping di sini tuh nggak ada selendang geprek ya. Jadi kacanya itu leluasa banget, walaupun masih ada stiker tulisan Jetbus SHD5 ditambah dengan stiker Dirgayu Republik Indonesia ke-79, tetapi pandangan ke samping ini masih leluasa. Wah, saya senengnya di sini apabila kita lihat di bagian depan, ini tuh nggak pakai sekat, terus nggak pakai tameng, teman-teman. Dan nggak banyak embel-embel stiker juga, jadi pandangan ke depan tuh bener-bener leluasa. Jadi apabila kita duduk di hot seat ataupun di baris kedua, ini cocok banget ya. Nah, ciri khas dari Jetbus SHD5 yang saya suka adalah di bagian lampu bagian depan. Jadi di sini menggunakan LED warna putih, dan apabila ini lampu sennya nyala, dia tuh mengalir, flowing kayak gitu, teman-teman. Dan ciri khasnya di sini, untuk di bagian bawah ini ada 3 lampu. Yang bagian atas itu merupakan lampu jarak jauh, ini merupakan lampu jarak dekatnya, dan bagian bawah itu merupakan lampu fog lampnya atau lampu kabutnya kayak gitu, teman-teman. Dan apabila ini sennya nyala, di sini tuh juga mengalir, teman-teman.
bagian sini mengalir, bagian sini juga mengalir. Jadi kelihatan elegan dan ciamik banget. Ciri khasnya lagi di sini untuk logo Scania-nya itu logonya timbul ya. Jadi bukan cuma stiker tempelan kayak gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan armada dengan nomor polisi BD 7799AU yang merupakan BD ini merupakan nomor polisi atau nopol untuk Provinsi Bengkulu. Let's go teman-teman. Ada informasi penting nih buat teman-teman. Akhir-akhir ini seiring dengan berkembangnya teknologi, ada banyak hal positif dan negatif yang kita dapat. Dampak positifnya adalah semua hal dan informasi dapat kita peroleh dengan cepat dan mudah, seperti pemesanan tiket bus yang semakin mudah dan aman karena sudah memakai aplikasi. Tetapi dampak negatifnya, salah satunya adalah perkembangan teknologi tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk penipuan. Contoh nyatanya adalah akhir-akhir ini banyak banget aduan kepada customer service dari PO-san tentang penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai agen resmi dari PO-san. Oknum seperti ini dapat dengan mudah kita temui di balasan-balasan komentar di media sosial atau bahkan di Google Review. Biasanya oknum seperti ini akan mencantumkan nomor telepon atau nomor WA untuk meyakinkan penumpang bahwa oknum tersebut merupakan agen resmi. Lebih ngerinya lagi, oknum-oknum tersebut sampai meniru atau mereplikasi tiket-tiket dari PO-san. Untuk saat ini ya, tiket dari PO-san tuh sudah menggunakan tiket elektronik dengan barcode khusus. Apabila masih menemukan tiket manual seperti ini, berarti kemungkinan besar itu adalah penipuan ya teman-teman. Nah, agar lebih aman saat pemesanan tiket, saat ini PO Siliwangi Antarnusa sudah meluncurkan aplikasi resmi untuk pemesanan tiket, yaitu aplikasi Basit. Aplikasi ini bisa kita download di App Store ataupun Play Store ya. Cara pemesanan tiketnya tuh seperti ini teman-teman. Buka aplikasi Basit. Oh ya, lagi ada promo juga ya, sebesar 10% sampai dengan bulan November. Masukkan rute awal dan rute tujuan. Karena saya ingin bepergian di rute Bengkulu Padang, makanya saya memilih rute awal dari kota Bengkulu dan tujuannya ke kota Padang. Lanjut, kita pilih tanggal pemberangkatan. Saat kita sudah memilih tanggal pemberangkatan, akan muncul pilihan jadwal. Lalu kita klik pilihan yang kita inginkan. Setelah itu kita akan diminta untuk memilih nomor kursi ataupun nomor tempat duduk yang kita inginkan. Dan kita akan memasukkan data pemesan. Apabila sudah terisi semua, kita akan berlanjut ke menu pembayaran. Di sini tersedia banyak banget pilihan metode pembayaran non tunai, bisa pakai transfer bank ataupun e-wallet, dan sudah tersedia metode QRIS juga. Setelah kita bayar, e-tiket akan terbit, lanjut tinggal berangkat. Mudah dan terjamin aman bukan? Ciri khas dari JB5 yang lain untuk garis lampu di bagian spion ini tuh menyamping ke bawah kayak gini. Jadi bukan lurus dari atas ke bawah, tetapi agak miring kayak gitu teman-teman. Dan untuk bagasinya di sini menggunakan bagasi space frame. Dan untuk kapasitas busnya ini adalah sekitar 50 penumpang dengan kelas eksekutif. Ditambah lagi di sini juga sudah menggunakan velg aluminium, jadi mantap banget nih teman-teman. Dan apabila bagasi space frame seperti ini, kita bisa mengirimkan macam motor-motor, kendaraan bermotor, dan kelihatannya bakal udah penuh sama barang bawaan penumpang ya teman-teman, karena jumlah penumpangnya lumayan banyak. Ditambah lagi untuk bagasinya juga nembus antara kiri ataupun kanan dari bodi busnya teman-teman. Nah, ciri khas dari Scania K450CB di sini pengeremannya udah mutakhir banget ya. Selain menggunakan retarder ataupun ABS dan EBS, di sini untuk pengereman di ban bagian belakangnya itu sudah menggunakan cakram, jadi nggak menggunakan tromol lagi. Wah, jadi untuk pengereman ini semakin satset ya, apalagi untuk jalur dari PO-san ini, dari Bengkulu menuju ke Padang, itu bakal melewati jalur pegunungan. Nah, jadi cara membedakan Scania K410 sama Scania K450 di sini adalah bagian remnya, di bagian roda paling belakang ya. Jadi apabila 410 itu masih menggunakan tromol, apabila 450 itu sudah menggunakan cakram. Karena untuk armada di Sumateranya sendiri ini merupakan armada paling premium, makanya untuk rute dari Bengkulu menuju ke Padang
itu merupakan rute paling mahal dari PO Sun untuk yang berada di Sumatera. Berbeda apabila kita melakukan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi ataupun menuju ke Pekanbaru yang harga tiketnya sekitar 200 ribuan. Tetapi untuk Bengkulu menuju ke Padang ini dibanderol dengan harga 300 ribu teman-teman. Dan saya kesempatan kali ini itu mendapatkan diskon sebesar 10%. Jadi saya membayarkan secara full trip itu adalah 270.000. Lumayan banget ya, 270.000 sudah mendapatkan armada sepremium ini, Scania K450, ditambah nanti suspensinya, ayunan suspensinya itu bakal memanjakan penumpang selama perjalanan. Wah, saya nggak sabar banget nih, karena terakhir kali saya naik PO Sun di rute Bengkulu menuju ke Padang itu sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu saya masih mendapatkan K310, tetapi sekarang sudah upgrade besar-besaran menjadi Scania K450 CB. Nggak sabar banget nih, let's go! Jadi armada dari PO Sun Jetbus SHD 5 ini merupakan Jetbus SHD 5 pertama yang dibangun di Indonesia bahkan di dunia. Dan untuk PO Sun sendiri itu memiliki 3 armada Scania K450 CB. Dan untuk kali ini saya mendapatkan yang livery standar dari PO Sun teman-teman. Jadi liverynya di sini dominan warna keabuan dan di bagian depan tengahnya juga ada logo PO Sun, ada tulisannya Sun, Siliwangi Antarnusa. Dan livery ciri khas dari PO Sun teman-teman. Di sini di bagian belakang macam ada pohon-pohon kelapa ditambah dengan warna emas, hijau, ungu dan warna biru. Karena ada nih satu armada dari PO Sun Scania K450 CB juga yang rare item ya. Itu full warna biru teman-teman. Wah, tetapi sayang kemarin saya ketemu saat melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu, dianya itu ternyata sudah melakukan perjalanan dari Bengkulu menuju ke Padang. Tapi nggak apa-apa nih, sama-sama Scania K450 CB, sama-sama Jetbus SHD 5, cuma beda livery aja. Dan kalau menurut saya pribadi, dengan bus sepanjang 13,5 meter ini dengan livery seperti ini liverynya cukup simple tetapi kelihatan elegan dan menawan apabila kita lihat dari luar teman-teman. Wah, mantap banget nih. Habis ini kita langsung masuk aja ya, karena kurang lebih sekitar 5 menit lagi secara jadwal bakal segera diberangkatkan dari pool PO Sun di Kota Bengkulu ini. Nah, untuk armada ini konfigurasi seatnya adalah 22 dan di dalam busnya itu tersedia sampai 50 kursi. Untuk penomorannya di sini tuh hanya menggunakan nomor seperti ini teman-teman. Jadi di bagian pegangan tangan bagian atas di bawah kompartemen itu bakal ada nomor-nomor yang menunjukkan nomor tempat duduknya. Ditambah lagi di sini juga langsung disediakan selimut sama bantal untuk para penumpang. Dan kursinya di sini tidak ada leg rest tetapi ada footrest ditambah dengan jaring-jaring untuk menaruh barang atau botol. Kursinya ini perpaduan antara kursi kulit ditambah blue-through. Jadi blue-through-nya ini di bagian bawah, di bagian punggung ya. Dan kursinya ini support by AMG teman-teman, karya dari AMG. Nah, kompartemen bagian atas kita lihat kayak gini ya. Cukup sih sebetulnya untuk naruh barang-barang ataupun sesuatu kayak gitu teman-teman. Ditambah lagi ini enaknya apabila sudah menggunakan JB5, ini untuk pengatur AC-nya atau lover AC-nya ini udah adil ya. Jadi nggak di bagian paling ujung bagian window teman-teman. Jadi apabila kita duduk di bagian aisle, kita juga langsung mendapatkan lover AC-nya. Di sini juga dilengkapi sama lampu baca, tapi kelihatannya belum dinyalakan, sama power supply berupa colokan USB. Apabila kita duduk di seat nomor 1 dan 2, di depan kita tuh langsung ada box checkring. Jadi apabila ada keadaan-keadaan darurat tentang kelistrikan itu bisa langsung teratasi di bagian sini teman-teman, karena letaknya dekat banget dengan kru. Dan bagian dashboardnya tuh kayak gini ya. Wah, ciri khas banget dengan Scania ya. Jadi ciri khasnya tuh banyak banget tombol-tombol yang udah mutakhir dan canggih banget. Ditambah lagi di sini tuh masih bau-bau pabrik teman-teman. Macam kayak baru keluar dari pabrik terus langsung dipakai untuk ngeland dari Bengkulu menuju ke Padang. Dan coba lihat untuk pandangan ke depannya. Pandangan ke depannya leluasa banget, tanpa penghalang apapun bisa menikmati perjalanan nih. Dan untuk PO Sun ini juga menyediakan layanan keamanan berupa CCTV. Di sini 1, 2, 3. Kelihatannya di bagian tengah sama belakang juga ada deh teman-teman. Nah, di sini tertera tulisan sampai nomor kursi 50 teman-teman. Jadi kapasitasnya 50 penumpang, dan di bagian paling belakang
Di sini macam ada kasur, ada spray sama bantal-bantal selimut yang digunakan sebagai tempat istirahat kru. Nah, di bagian paling belakang juga tersedia CCTV untuk keamanan. Dan apabila kita lihat ke tengah, karena di sini untuk dimensi bodinya cukup panjang ya, sekitar 13,5 meter, makanya di sini juga tersedia pintu tengah. Nah, di bagian pintu tengah juga langsung ada toilet yang hanya digunakan untuk buang air kecil dan digunakan saat bus berjalan ya. Untuk menjaga kebersihan ini di setiap 2 baris ya, itu tersedia macam ada kotak kecil di bagian bawah yang dipergunakan untuk membuang sampah teman-teman. Nah, tiap 2 baris sampai ke belakang. Jadi apabila teman-teman ada sampah kayak gitu ya, ya udah taruh sini aja, nanti saat busnya berhenti bakal dibersihkan oleh krunya, jadi kita bisa menggunakannya kembali. Nah, seatnya ini by AMG. Nah, ini tulisannya AMG teman-teman. Dan ini bisa direbahkan, ada pegangan tangan juga di bagian belakangnya sini, dan bisa kita turunkan untuk armrestnya kayak gitu teman-teman. Dan tersedia sabuk pengaman juga ya. Di Pul Peosan Kota Bengkulu juga tersedia tempat tunggu untuk para penumpang teman-teman. Dan di sini juga tersedia musola ditambah dengan toilet yang bersih banget ya. Nah, apabila teman-teman ingin mengisi daya juga bisa di bagian situ. Dan apabila teman-teman ingin membeli makanan ataupun membeli oleh-oleh terlebih dahulu juga bisa, karena di dekat-dekat dari Pul Peosan ini banyak banget yang jualan. Ini busnya dimajuin terlebih dahulu teman-teman, karena untuk bus di depannya yang Mercy 2542 menuju ke Pekanbaru udah berangkat terlebih dahulu ya. Asli ganteng banget, bodi Jetbus SHD 5 ditambah dengan Scania kekinian Scania K450. Nikmat Tuhan mana yang akan kamu dustakan, apalagi single glass lagi, wow. Ini Scania K310IB dari Bengkulu menuju ke Bukit Tinggi, diberangkatkan dari Pul Peosan Kota Bengkulu sekitar pukul 11.17. Dan untuk bus yang saya naiki ini persiapan untuk diberangkatkan teman-teman. Wah, ganteng banget nih. Bismillahirrahmanirrahim, sekitar pukul 11.21 kita diberangkatkan dari Pul Peosan di Kota Bengkulu teman-teman. Jadi lepas dari Kota Bengkulu ini kita menuju ke Kabupaten Bengkulu Tengah, menuju ke Kabupaten Kepahyang, menuju ke Kabupaten Rejang Lebong. Habis itu kita akan memasuki Provinsi Sumatera Selatan di Kota Lubuk Linggau. Wah, view-nya ini ciamik banget ya, karena ini leluasa banget tanpa halangan apapun. Jadi bisa menikmati jalanan yang berkelok-kelok ditambah dengan view pegunungan yang cukup keren untuk di Provinsi Bengkulunya ini secara leluasa. Astagfirullahaladzim, apa tuh tadi? Nah, itu tuh kerennya tuh, kunci dari Scania teman-teman. Ada kode-kodenya kayak gitu tuh. Wah, itu andekan kunci motor. Wah, harganya MM-an. Ini ada penumpang yang naik juga nih. Ada janjian atau ngabari naik dari pinggir jalan ya, bukan dari Pul. Gimana Pak, rasanya bawa Scania K450? Sebelumnya bawa apa Pak? Bawa 360. 360. Beda jauh nggak Pak? Beda jauh ya. Lebih lembut, transmisi otomatis, gas rem aja. Iya. Yang kerja kaki kanan aja ya Pak ya. Sebelum ini OptiCruise juga. OptiCruise ya. Iya. Transmisi OptiCruise depannya. Tapi lebih smooth ini ya Pak ya. Mantap memang. Lebih simple ya. Tapi kalau untuk tombol-tombolnya di dashboard ada nambah nggak Pak? Kayaknya ada dikit. Perubahannya dikit. Tapi nggak terlalu beda jauh berarti ya? Nggak begitu beda jauhnya. Mantap.
Habis ini kita akan melewati tempat masuknya atau gerbang tol, ruas tol pertama yang ada di Provinsi Bengkulu yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Kabupaten Bengkulu Tengah ini, tepatnya namanya Taba Penanjung, teman-teman. Jadi letaknya ini berada di Desa Sukarame, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, apabila kita berbelok ke kanan, ini masuk tol menuju ke arah Kota Bengkulu lagi ya, teman-teman. Karena tadi kita nggak masuk tolnya, ya udah kita langsung lurus aja tuh jalan tol Bengkulu Taba Penanjung. Dan untuk proyeknya ini nanti itu bakal nyambung menuju ke Sumatera Selatan. Ini tadi kita juga langsung mendapatkan fasilitas air mineral. Air mineralnya juga langsung ada brandingnya Sun Transport with Care. Ini air mineral tanggung sebesar 600 ml dan bekerja sama dengan Zakia Air Mineral, teman-teman. Mantap juga nih. Jadi nggak perlu pening-pening untuk nyari air mineral, ya apabila kurang ya udah nanti saat berhenti di loket Lubuk Linggau ataupun berhenti dimakan di Gunung Medan bisa beli minuman tambahan ya, teman-teman. Yang saya suka dari Pewosan ini terutama di armada JB5-nya ini, teman-teman. Jadi apabila kita duduk di bagian hot seat ini tuh enak banget. Jadi nggak terlalu sempit ya. Karena kenapa? Untuk di bagian sininya ini tuh udah di set agak maju, jadinya bisa ngasih space untuk kaki, untuk lutut kayak gitu, teman-teman. Dan walaupun di sini saya masih naruh tas yang lumayan besar, di sini itu masih lumayan lega. Ditambah lagi kaki yang bagian sini itu bisa ngelurusin kaki kayak gini dulu, teman-teman. Jadi lumayan enak nih untuk di hot seatnya. Jadi nggak terlalu sempit-sempit banget ya, walaupun nggak dapat footrest nih, teman-teman. Dulu Ini sekitar pukul 12:59 kita sudah tiba di Kepahyang. Apabila kita menuju ke sana, teman-teman, itu dekat dengan terminal Kabupaten Kepahyang. Ke sana itu menuju ke arah Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan untuk rute dari bus yang saya naiki itu menuju ke arah Curup, Kabupaten Rejang Lepung, teman-teman. Makanya di sini kita berbelok ke kiri.
Jadi berbelok ke kanan, kita menuju ke pagar alam ya. Dan di sini kelihatannya dekat dengan pusat kota dari Kabupaten Kepahyang deh. Di sini tuh di depan itu ada pasar Kepahyang dan ada tugu kayak gitu teman-teman, kayak membentuk bunga rafflesia kayak gitu ya. Itu tadi merupakan armada yang menuju ke Bukit Tinggi, Scania K310IB berangkat terlebih dahulu dan akhirnya kesusul juga nih di Kabupaten Kepahyang teman-teman. Wah, syahdu banget nih sore-sore ditemani dengan hujan di daerah Kabupaten Kepahyang teman-teman. Nah, itu kan barusan tuh wipernya kan gerak nih untuk membersihkan kacanya nih. Karena ini tingginya kurang lebih sekitar 4 meter ya untuk busnya. Ditambah lagi ini kan harusnya kan kayak double glass, tetapi ini dijadikan single glass. Makanya di sini kan kacanya agak tinggi teman-teman. Makanya yang kena wiper itu kurang lebih cuma setengah kacanya doang. Di bagian bawah ya teman-teman. Makanya di bagian atas ini itu nggak kena wiper sama sekali. Kemungkinan besar kalau hujan malam kayak gitu bagian atas nih bakal ngembun sih. Jadi bagian bawah kan bisa dibersihin dengan wiper sebagai tempat pandangan utama untuk driver teman-teman. Ini sekitar pukul 13.35 kita meninggalkan Kabupaten Kepahyang dan kita memasuki Kabupaten Rejang Lebong. Nah, Kabupaten Rejang Lebong ini nama ibu kotanya adalah Kota Curup teman-teman. Dan banyak banget tuh ini wisata di Kabupaten Rejang Lebong nih, ada danau ataupun ada air terjun kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada penumpang yang naik. Buntu Jawa. Oh, berarti yang menuju ke Jawa, menuju ke Cilacap ya, Banyumas, Jawa Tengah, Buntu. Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong ini salah satu tempat yang ramai banget ya untuk penduduknya di Provinsi Bengkulu. Dan dari sini kita juga bisa menuju ke Kabupaten Lebong teman-teman. Jadi untuk di Provinsi Bengkulu itu terdapat banyak banget kabupaten kota. Ada Muko-Muko, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Mana kayak gitu teman-teman. Mana tuh kalau nggak salah ibu kota Kaur deh. Pokoknya ada Rejang Lebong, ada Lebong kayak gitu. Nah, ini ada busan dari arah lain nih. Dari mana ya? Kelihatannya dari Jawa teman-teman. Dan ini jalannya sempit banget ya. Yang lewat kendaraan-kendaraan besar ini truk Fuso. Dan ini busan menuju ke Bengkulu nih. Dari mana tuh bang? Dari Jawa, itu Jawa. Dari Jawa ya? Iya. Dari Solo. Dari Solo. Sore lah berarti sampai kota ya pak ya? Sore nanti. dari Ponorogo. Oh, Ponorogo. Dan ini apabila kita berbelok ke kiri, ini menuju ke pusat kota Curup teman-teman. Tapi karena kita lewat jalan lintas, kita nggak lewat pusat kotanya ya, karena kita merupakan kendaraan besar nih, jadi nggak bisa sembarangan untuk masuk ke pusat kota. Ini kita udah tiba di Terminal Simpang Nangka, Kabupaten Rejang Lebong. Ya Pak? Ya, siap-siap. Ya, dan di sini kita dipersilakan untuk istirahat sejenak untuk ngelurusin kaki ataupun beli snack-snack ataupun gorengan seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa penjual nih. Dan suasana terminalnya tuh sepi banget ya. Untuk bus yang datang masih bus yang saya naiki doang teman-teman. Dan di sini ada beberapa loket dari terminalnya ya. Di sini ada PO Sriwijaya menuju ke Bandar Lampung, Jambi, Palembang. Terus di sini ada PO San. Kelihatannya cuma dua ini doang deh yang ada ataupun terpampang kelihatan jelas ya. Dan ada beberapa penumpang nih yang naik dari terminal Induk Simpang Nangka. Nyamil dulu teman-teman. Ini beli gorengan, bisa dikasih sambal juga. Ini 4 harganya 5.000 teman-teman.
Jadi kurang lebih 1.250-an ya. Dan tersedia banyak tuh. Ada tempe, tahu, ada cireng, dan bakwan lain-lain teman-teman. Oke, sudah ngambil bakwan, tadi ngambil tempe, sekarang bawa bekal tahu sama tempe teman-teman. Jadi saya beli 8 buah, harganya 10.000 ditambah dengan cabai. Karena untuk istirahat makan masih lama banget ya. Ini udah ada pemberitahuan untuk berangkat kembali. Kita masuk lagi. Oke, kita berangkat lagi dari Terminal Indo Simpang Nangka. Dan di sini juga bertemu dengan bus yang menuju ke arah Bukit Tinggi. Para penumpangnya juga ada beberapa yang turun ya, untuk beli gorengan teman-teman. Oke, ini sekitar pukul 15.22 kita meninggalkan Provinsi Bengkulu teman-teman, dan kita memasuki Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini kita memasuki Kota Lubuk Linggau. Nah, dari Kota Lubuk Linggau ini nanti kita akan menuju ke Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, baru kita memasuki Provinsi Jambi. Jadi selama perjalanan ini kita tuh melewati beberapa provinsi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan tujuan akhirnya nanti Sumatera Barat. Nah, ini kita mulai memasuki pusat dari Kota Lubuk Linggau. Dan untuk Kota Madya di Provinsi Sumatera Selatan, selain Kota Lubuk Linggau itu ada Kota Palembang, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabu Mulih teman-teman. Dan untuk Kota Lubuk Linggau ini merupakan yang letaknya paling ujung. Di sini juga tersambung jaringan rel kereta api. Jadi rel kereta api menuju ke Lampung maupun menuju ke Palembang itu terkoneksi ke sini. Dan untuk kereta penumpang itu hanya ada dua ya, Bukit Serelo sama kereta api Sindang Marga menuju ke Kertapati Palembang teman-teman. Dan ini kelihatannya merupakan Masjid Agung di Kota Lubuk Linggau ya. Dari simpang ini apabila kita berbelok ke kiri kita menuju ke arah Jambi, dan apabila kita lurus ke sana kita menuju ke arah Empat Lawang, Lahat sampai ke Muara Enim teman-teman. Dan untuk loket dari Peusan kita menuju ke arah sana terlebih dahulu. Jadi apabila udah keluar nanti kita akan berbelok menuju ke arah sana. Kita akan menuju ke Kabupaten Musirawas sampai memasuki Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun nanti ya. Kiri-kiri payah kayak mundur yo. 3 kali PKD. Peusan kalau milih tempat rumah makan, tempat istirahat itu nggak pernah salah ini. Ini apabila kita berangkatnya agak siang di Kota Lubuk Linggaunya, ini kita berhenti teman-teman di rumah makan Singgalang Jaya, Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau. Tempatnya cozy banget. Di dalam rumah makannya itu tersedia banyak banget menu, ditambah untuk tempat makannya atau ruang makannya itu juga nyaman banget. Fasilitasnya lengkap banget ya. Jadi ada ruangan ber-AC, terus ada musola, toiletnya juga bersih banget. Itu nilai plus sih untuk toilet bersih ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya udah melakukan kewajiban, pas banget nih kita bisa menunaikan sholat ibadah duhur dan asar sekaligus. Habis ini kita langsung makan aja yuk, karena untuk pemberhentian selanjutnya itu masih lama teman-teman, yaitu di Dharmasraya. Kurang lebih ini sekitar jam 4, 8 jam lagi teman-teman, pukul 12 malam, tengah malam nanti ya. Alhamdulillah udah kenyang untuk saat ini teman-teman. Saya kira perjalanan dari Bengkulu menuju ke Padang itu istirahatnya cuma sekali. Ternyata apabila keberangkatan dari Bengkulu, baik menuju ke Padang, Bukit Tinggi, ataupun menuju ke Pekanbaru, itu istirahatnya 2 kali teman-teman. Yang pertama di rumah makan Singgalang Jaya ini di Kota Lubuk Linggau. Yang kedua nanti bakal di rumah makan Omega Gunung Medan di Kabupaten Dharmasraya. Tetapi berbeda apabila kita berangkat dari Padang, ataupun Pekanbaru, ataupun Bukit Tinggi. Itu berhentinya cuma sekali, yaitu di rumah makan Omega di daerah Gunung Medan di Kabupaten Dharmasraya. Ini saya amis banget sih dengan Peusan. Ini survei untuk tempat makan, untuk istirahat. Ini keren banget ya, karena di sini tuh fasilitasnya cukup memanjakan penumpang.
penumpang kan udah capek ya naik bis dengan rute agak jauh, tetapi disediakan fasilitas yang bersih, nyaman, itu menjadi nilai plus sih. Ditambah lagi untuk rasa makanannya juga enak nih untuk di rumah makan Singgalang Jaya nih. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan dan habis ini kita akan putar balik ya menuju ke arah Bengkulu lagi, tetapi di simpang 3 itu nanti kita akan berbelok ke kanan menuju ke arah Musirawa sampai ke Musirawas Utara menuju ke Provinsi Jambi. Let's go, kita melanjutkan perjalanan. Saat ini tuh sekitar pukul 18:53 dan kita sudah memasuki Provinsi Jambi. Kabupaten pertama yang kita temui adalah namanya Kabupaten Sarolangun. Dan ini kita masih menyusuri Kabupaten Sarolangun untuk melewati pusat dari kabupaten tersebut ya teman-teman. Dan yang saya notice di sini, ini kan udah gelap nih, udah malam. Terus untuk busnya di sini kan menggunakan single glass ya. Ternyata untuk lampunya dari Jetbus SHD 5 itu pemancarannya keren banget ya. Jadi apabila di lampu tembak jarak jauh seperti itu, kayak semuanya tuh kelihatan dengan jelas banget. Terus pandangan ke depan walaupun malam hari ini tuh enak tetepan, jadi masih kelihatan dengan jelas juga. Karena untuk di bagian atas ini mungkin untuk kaca filmnya nggak terlalu tebel, nggak terlalu gelap ya. Jadi mantap banget sih.
Ini hampir tengah malam, sekitar pukul setengah 12 malam kita sudah tiba di rumah makan Omega Gunung Medan di Kabupaten Dharmasraya. Ini merupakan istirahat kedua kalinya apabila kita melakukan perjalanan dari Bengkulu. Dan di sini kita dipersilakan untuk istirahat dan makan teman-teman. Tetapi makannya beli sendiri ya. Di sini tuh kerennya area parkirnya itu luas banget teman-teman. Ditambah lagi terdapat banyak tempat untuk membeli camilan ataupun makanan kayak gitu teman-teman. Jadi apabila teman-teman pengen makan di sini, itu pilihan menunya juga banyak. Ada menu prasmanan, terus ada menu yang memang disajikan kayak gitu ya, macam soto, bakso dan lain-lain. Apabila teman-teman ingin beli keripik-keripik ataupun membeli pop mie juga bisa ya. Dan di sini harusnya kita juga akan bertemu dengan bus yang dari Bengkulu juga menuju ke Pekanbaru sama Bukit Tinggi. Harusnya sih beriring-iringan sih teman-teman, jaraknya nggak terlalu jauh ya. Tetapi untuk bus yang dari Pekanbaru tadi kita udah papasan. Kemarin saat saya naik dari Pekanbaru menuju ke Bengkulu tuh bertemu dengan banyak bus nih di sini. Tetapi di sini untuk saat ini masih bus yang saya naiki yang baru tiba di rumah makan Omega ini. Alhamdulillah sudah menyelesaikan kewajiban dan saatnya kita makan. Akhirnya pilihan saya jatuh kepada pop mie teman-teman. Ini kalau nggak salah harganya sekitar 15 ribuan deh di sini. Tadi saya ngasih uang 50 ribu terus dikembalikan agak tebel ya. 10 ribu, 5 ribu, bahkan ada 2 ribuan. Bisa jadi entah 13 ribuan juga ya. Dan enaknya di sini teman-teman. Ini salah satu rumah makan di Jalan Lintas Sumatera yang pernah saya temui, itu toiletnya bersih banget dan tersedia banyak banget pilihan, the best ya. Jadi pemilihan tempat istirahat untuk peosan baik di Lubuk Linggau maupun di rumah makan Omega ini memang top marko, top sih kalau menurut saya. Sekitar pukul 00.06 bisa dibilang ini tengah malam. Akhirnya ketiga bus yang keberangkatan dari Bengkulu menuju ke arah Pekanbaru dan Sumatera Barat ini berkumpul teman-teman. Yang di sini Scania K310YB menuju ke Bukit Tinggi, di sampingnya K450CB menuju ke Padang. Dan yang paling ujung di sana adalah Mercy 2542 menuju ke Pekanbaru. Jadi untuk jalurnya di sini bakal berpecah-pecah teman-teman. Untuk yang Bukit Tinggi dan Padang itu berpecahnya nanti di Kota Solo. Berbeda dengan yang menuju ke Pekanbaru. Yang menuju ke Pekanbaru itu nanti berpecahnya jalurnya berada di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Kiliranjau. Jadi dari Kiliranjau yang menuju ke Pekanbaru akan berbelok ke kanan. Untuk bus yang menuju ke Bukit Tinggi dan Padang bakal lurus ya teman-teman, menuju ke arah Solo.
Alhamdulillah ini kurang lebih sekitar pukul 5 pagi sudah tiba di loket PO Sun di Kota Padang. Ini tuh gabung dengan loketnya Vircansa Group teman-teman, yaitu NPM. Naiklah perusahaan Minang. Jadi untuk bus NPM ini ada rute menuju ke Jakarta dan ada juga rute menuju ke Medan sampai ke Binjai. Apabila dari Padang menuju ke Medan itu via Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pekanbaru teman-teman. Dan untuk bus PO Sun ini habis ini akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pariaman karena tujuan akhirnya merupakan ke Terminal Jati Kota Pariaman. Di ini nanti TikTok ya. Sampai di Pariaman langsung berangkat lagi dan keberangkatan dari Padang itu kurang lebih sekitar pukul 11 sampai setengah 12 siang teman-teman. Saya udah bersih-bersih, saya udah siap-siap, dan alhamdulillah ini perjalanan saya setelah menempuh waktu kurang lebih 18 jam dari Bengkulu, tiba juga di Kota Padang dan udah cerah teman-teman. Ini sekitar pukul 7 pagi, saya tadi istirahat di sini, tempatnya juga enak, juga nyaman teman-teman. Itu tadi merupakan perjalanan saya dari Bengkulu menuju Padang naik PO Sun secara full trip ya. Sebetulnya nggak full trip sih, karena busnya lanjut menuju ke Pariaman. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.